Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Givari Maulana dari program studi pendidikan jasmani di Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan melakukan podcast dengan salah satu teman saya. Dia juga seorang atlet dan mengikuti cabang olahraga di bidang atletik. Oke, selanjutnya kita bisa perkenalan terlebih dahulu, Mas. Oke, di sini saya Iksan Agung Mahendra. Asli saya rumah Jepara. Saya masih kuliah di Semarang PGRI. Dan yang disebut Mas Andrian, saya juga mengikuti cabur olahraga pada atletik nomor lari sprint, yaitu di 400 sama 200 meter. Sebelumnya pernah menjuarai kejuaraan apa saja, Mas? Untuk di cabur lari sprint, yaitu di 4x100 estafet. Estafet itu mendapat juara berapa di perlombaan itu? Untuk di perlombaan estafet mendapatkan juara 2. Juara 2. Ya. Nah, di mana Mas Ihsan ini mendapatkan juara pada saat lomba tersebut, di daerah mana dan acara apa? Dan untuk lombanya itu ada di Kediri, yaitu di cabang atletik, yaitu Porsenasma. Itu di seluruh PGRI di seluruh Indonesia, terutamanya yang di Semarang, yaitu UGRIS, Universitas PGRI Semarang, mengikuti atletik, yaitu untuk pertama kalinya juga di tahun 2022, baru di bulan Agustus kayaknya, kalau nggak salah itu, saya lupa. Nah, apa saja sih persiapan yang disiapkan pada saat mau mengikuti perlombaan tersebut? Untuk persiapan itu benar-benar udah dijadwal. Untuk latihannya itu di kampus, dan untuk materinya atau tekniknya itu ada di lapangan TLJ. Nah, seperti itu. Nah, jika nanti Mas Ihsan ditawari kembali untuk mengikuti lomba seperti ini, mau apa enggak? Jika ada tawaran untuk mengikuti lomba atletik, saya mau aja, Mas. Cuma karena lomba atletik itu kan ada tingkatannya dan ada batas umurnya juga. Kalau umur saya masih bisa masuk untuk lomba-lomba selanjutnya, ya saya akan mengikuti. Saya kemarin juga mengikuti Porsen Maptar di Polda itu, kalau nggak salah itu, yaitu untuk menguji mental dan menambah wawasan juga. Meskipun tidak mendapatkan juara, tapi ada kebanggaan tersendiri untuk saya sendiri. Biasanya itu yang paling maksimal umur berapa, Mas, untuk mengikuti perlombaan tersebut? Untuk maksimal, kalau tingkatannya nasional itu mungkin tidak ada batasan umur untuk nasional. Tergantung juga ada tingkatan kayak SMP, SMA, SMK seperti itu. Itu ada tingkatannya masing-masing. Kalau udah masuk di nasional itu kan udah mengikuti tahap-tahap sebelumnya, dan itu pun pasti sudah mendapatkan wawasan dan pengetahuan juga seperti itu. Nah, apakah Mas Ihsan punya motivasi, atau apa sih motivasi Mas Ihsan untuk mengikuti perlombaan tersebut? Ini juga saya pertama kali juga, Mas, mengikuti atletik, dan awalnya itu coba-coba, karena kan yang di kampus itu baru, dan saya tertarik mau coba atletik.
Dan pertama kali yaitu di Kediri di Persenasma itu pertama kali juga menjuarai itu, mendapatkan hadiah juga, medali sama piagam ya, alhamdulillah juga. Terus untuk kedepannya saya juga ingin untuk mengembangkan dan menambah wawasan juga, dan ingin bersaing bersama teman-teman yang wawasannya lebih banyak seperti itu. Itu tadi Mas Ihsan kan bilang pertama kali itu yang mengikuti Mas Ihsan atau kampusnya yang pertama kali itu kan untuk perlombaan pertama kali itu kan yang diadakan setiap 4 tahun sekali, kayaknya 4 tahun sekali ya, 4 tahun sekali. Itu beda-beda tempat, itu PGRI se-Indonesia itu yang mengikuti dari kampus gitu. Dan itu yang mengikuti nggak cuma saya saja, tapi ada teman-teman banyak yang ikut mengikuti lombanya juga lagi gitu. Berarti Mas Ihsan itu mendapat juara berapa? Mendapatkan juara 2. Juara 2. Nah, di cabur estafet. Nah, kan di situ Mas Ihsan mendapatkan juara 2. Nah, bagaimana perasaan Mas Ihsan ketika mendapatkan juara 2 pada lomba tersebut? Perasaan saya yang terutama bangga, senang juga. Untuk pertama kalinya sudah mendapatkan juara itu adalah awal yang sangat bagus untuk saya dan teman-teman saya. Untuk kedepannya insya Allah bisa memajukan atletik Bogris gitu. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan juara di perlombaan yang sebesar itu, atau ada trik-trik tertentu yang bisa dilakukan? Untuk bisa menjuarai di setiap perlombaan, terutama yaitu pola makan. Pola makannya seperti apa? Pola makannya itu tidak boleh makan gorengan, terus minum es, dan yang manis juga nggak boleh. Dan untuk latihannya juga di situ di setiap hari itu ada menu latihannya juga. Untuk hari misal hari Senin latihannya di kekuatan, yaitu ada di gym di kampus terutama. Dan untuk hari selanjutnya langsung ke teknik, yaitu di lapangan TLJ seperti itu. Dan itu dilakukan ya seminggu 3 kali sampai 4 kali. Itu rutin terus seperti itu. Biasanya satu latihan itu bisa berapa jam Mas Brian? Untuk satu harinya itu kita latihan itu menyesuaikan dari teman-teman juga, karena kan yang di sini juga masih ada kuliah juga, dan bisa berbagi waktu lah. Semisal kalau sore bisa ya sore, berarti sore itu jam sebelum asar, berarti jam 2:30 itu udah berangkat dari kos maupun dari rumah gitu. Nah, sejak kapan Mas Ihsan itu mengikuti lomba-lomba seperti itu? Untuk mengikuti lomba atletik itu udah dari SD. Dari SD itu sudah pernah mengikuti lomba maraton, yaitu 3 kilo di antar kecamatan. Alhamdulillah dapat juara 3 juga. Dan di SMP itu lombanya cuma kelas meeting, Mas. Tidak mengikuti lomba-lomba yang resmi kayak gitu. Berarti antar kelas gitu ya Mas ya? Iya, antar kelas. Nah, sekarang Mas Ihsan ini sibuk ngapain? Maksudnya masih latihan atau sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain atau gimana? Oke, untuk sekarang masih mengikuti latihan dan masih mengawasi adik-adik dan teman-teman yang akan mengikuti lomba untuk tahun untuk kedepannya juga. Kalau untuk saya itu
lebih tepatnya mengawasi. Kalau untuk mengikuti belum tahu juga mas, karena kan terpacu pada umur juga gitu, dan memberi bimbingan kepada teman-teman dan adik-adik untuk lebih giat lagi gitu. Kalau mengawasi itu sambil melatih adik-adik atau bagaimana itu? Untuk saya sendiri mengawasinya itu kita tetap mengikuti kayak pemanasan dan menu-menu latihan gitu, tapi tidak apa namanya ya intinya itu mendampingi teman-teman dan adik-adik latihan dan memberikan semangat dan motivasi. Nah kalau untuk pada saat mengikuti perlombaan tersebut Mas Sesan itu keganggu apa tidak kuliahnya, jam kuliahnya? Soalnya kan biasanya lomba itu jadwalnya mengikuti yang mengadakan lomba, bukan mengikuti peserta gitu. Gimana Mas? Untuk jadwalnya itu kita ada dispennya mas gitu. Nanti kalau tabrakan untuk latihan maupun jadwal lombanya itu ada dispennya dari ya atletik, dan nanti diberitahu kepada dosen untuk hari ini tidak bisa mengikuti karena ada lomba. Nah biasanya kan kalau dispen itu apa, telat materi pada perkuliahan, bagaimana Mas Sesan melakukan apa sesuatu untuk agar tidak tertinggal materi pada perkuliahan? Nah untuk saya sendiri itu mungkin bertanya pada teman untuk materi yang ketinggalan itu, dan kalau tidak ya saya mengabari dosen seperti itu untuk materi-materinya yang kemarin saya ketinggalan, dan minta materinya maupun PPT-nya seperti itu untuk bisa dipelajari. Ada cabang olahraga lain nggak yang Mas Sesan geluti untuk saat ini? Untuk cabur lain ada di sepak bola, ya sepak bola terutamanya. Sepak bola itu pernah sudah mengikuti perlombaan atau pertandingan atau belum pernah? Untuk sepak bola itu saya masih SD. Waktu saya masih SD itu pernah mengikuti lomba juga sepak bola, yaitu antar kecamatan tidak lolos, dan akhirnya gugur, tidak bisa masuk ke kota selanjutnya seperti itu. Terus setelah itu berhenti atau dilanjut lagi untuk sepak bolanya? Untuk sepak bolanya waktu itu kan yang mengadakan dari sekolahan. Berarti bukan ikut tim atau SSB, bukan. Belum ikut waktu SD itu belum ikut. Kalau yang waktu SSB itu di waktu MTS. Saya kan masuknya MTS ya. Waktu MTS saya mengikuti SSB. Waktu kelas 1 saya diajak teman. Nah, mau coba ikut SSB gitu. Latihannya sepak bola itu seperti apa, atau hampir sama seperti cabang olahraga atletik atau berbeda porsi latihannya? Untuk porsi latihannya berbeda. Kalau menurut saya, yang saya lihat, saya amati itu berbeda. Berbedanya di mana itu? Berbedanya itu lebih ke teknik dasarnya pada sepak bola. Ya seperti kita habis serangi, tidak masuk habis serangi, pemanasan, terus melakukan passing 4-2 seperti itu, nanti baru masuk ke game. Berarti itu lebih berat latihan atletik atau lebih berat latihan pada sepak bola ini? Kalau untuk beratnya sama-sama berat. Sama-sama berat. Atletik sama sepak bola sama-sama berat kalau menurut saya. Berarti ada manfaatnya juga ya ikut atletik untuk sepak bola juga deh. Aduh manfaatnya. Nah kalau dari omongan-omongan Mas Sesan juga mengikuti olahraga bola voli, betul apa tidak? Bola voli ya. Itu juga apa seperti sepak bola yang baru digeluti atau udah lama juga itu olahraga? Untuk bola voli baru waktu
waktu SMK kelas 2 baru mengikuti voli. Diajak sama guru olahraga saya untuk mengikuti bola voli dan langsung ikut lomba antar kabupaten. Itu lombanya juara apa enggak Pak Ustadz? Untuk lombanya mungkin karena pertama kali juga belum ada pengalaman, ya tidak dapat lomba. Untuk di di pertandingan pertama itu alhamdulillah menang, dan untuk pertandingan kedua dan lawannya juga itu dari segi fisik, postur juga kalah tinggi seperti itu, dan akhirnya kalah, tidak masuk ke babak selanjutnya. Tapi untuk sampai sekarang ini apakah masih latihan sepak bola sama bola voli atau cukup di atletik aja? Kalau untuk di 3 cabur itu lebih ke atletik, mengikuti atletik, dan kadang juga main bola juga. Kalau untuk volinya itu udah lama tidak mengikuti, udah lama banget, udah hampir 1 tahun lebih untuk bola volinya. Nah sekarang kesibukannya Mas Ihsan ini apa, di rumah atau di perkuliahan, seperti apa kesibukannya sekarang Mas Ihsan? Untuk kesibukannya ya seperti biasa, seperti lainnya mahasiswa lainnya, seperti itu. Main gitu. Ya main, nongkrong gitu. Ya kalau ada waktu luang untuk latihan ya mengikuti latihan, ya seperti itu sih. Tidak ada kegiatan lain selain itu. Oke, saya rasa sudah cukup untuk tanya jawab bersama Mas Ihsan. Saya terima kasih untuk Mas Ihsan karena sudah bersedia ditanya sama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.